Halo, jumpa saya lagi Maurisa Gayatri. Kali ini aku akan bacain zodiak untuk kalian semua di tahun 2022. Buat yang belum kenalan, yuk subscribe. Jangan lupa like juga dong komen supaya aku bisa tetap mengembangkan channel ini dan kalian bisa menikmati tayangan-tayangan berikut ini. Oh ya, untuk pre-shuffle aku di akhir tahun ini atau di awal Januari untuk 2022 ini, pesan yang utama itu udah aku dapatkan adalah ring ya. Ring itu artinya apa? Artinya, apakah kalian sudah memutuskan untuk komitmen kepada diri sendiri? Wah, jadi setiap tahun komitmennya diperbaruin ya, atau setiap 3 bulan sekali. Untuk kehidupan kita nggak cuman pada saat-saat tertentu saja, kita harus mengingat bahwa apakah kita sudah berkomitmen pada tujuan-tujuan awal, atau kita justru harus merubah tujuan-tujuan yang sudah ada. Untuk pembacaan tarot kali ini, aku akan membaginya menjadi 4 section. Pertama, untuk bisnis atau pekerjaan, kemudian bidang cinta atau relationship, dan kemudian bagian keluarga. Yang keempat itu adalah pribadi atau segmen pribadi apa yang perlu kalian perhatikan. Untuk yang ingin kenal lebih lanjut, kalian bisa kontak saya di Instagram yang tercantum di YouTube ini, di link di bawah. Nah, untuk konsultasi ataupun mengetahui tentang tips-tips tentang kehidupan, kalian bisa follow di situ hanya di Instagram mariam.evolution. Oke, sebelum mulai, baca doa dulu supaya kalian siap menghadapi 2022 ini. Oke, ya kita bisa mulai. Halo Capricorn, gimana rasanya kamu di tahun 2022 ini? Aku tuh lebih di sini langsung dapat kartu konflik ya. Maksudnya konflik seperti apa? Untuk kamu di bisnis dan pekerjaan itu ada. Aku melihat di sini bahwa kamu menolak untuk bisa kerjasama dengan beberapa orang yang menawarkan untuk penawaran baru ya. Jadi di sini kamu menolak untuk bisa bekerja sama. Kamu di sini lebih cenderung untuk bisa mengerjakannya sendiri saja. Jadi ada project-project atau pekerjaan yang kamu tidak bisa mempercayain kepada orang lain, ya kamu pegang sendiri. Dan untuk di karir di sini aku lihat juga sebenarnya ada ending ya. Ending di situ ada perubahan besar dalam hal house atau manajemen ya. Dari manajemennya sendiri ada perubahan, ada hal yang harus kamu rubah untuk bisa tetap bekerja di tempat yang sama ini. Kayak kamu kurang bisa nerima dengan keadaan perubahan ini, tapi karena kekuatan kamu gitu ya, kekuatan kamu sebagai Capricorn di sini Emperor gitu ya, kamu bisa tetap bertahan. Cuman aku sarankan di sini untuk tidak ngotot-ngototan, terjadi kayak ada negosiasi untuk gaji atau kenaikan nilai project, atau ada sesuatu yang akan kalian diskusikan nanti di dalam waktu dekat ini ya. Untuk 2022 ini ada banyak hal-hal yang kamu sedang bangun lagi gitu ya. Kamu sedang membangun lagi sebuah bisnis baru. Terus di sini ada orang yang King of Cups, ada seseorang yang akan membantu kamu. Mereka itu orangnya tuh bisa ngayomin kamu, bisa lebih senior gitu, dan orang ini bisa menenteramkan untuk sebagai bagian daripada partnership yang baru-baru ini ya. Ya, betul. Di sini ada 6 cup sama 1 tongkat ini, orang dengan tongkat ini artinya ada baiknya kamu melihat-lihat dulu gini ya, orang-orang teman-teman kerja sama kamu yang baru ini, orang-orang dari masa lalu gitu ya. Dengan pendapat-pendapat mereka kamu tuh lebih sering setuju gitu. Jadi lebih mudah sebenarnya untuk kerjasamanya. Cuman ada yang belum bisa kamu ikhlaskan. Belum kamu ikhlaskan itu adalah mungkin goals kamu belum tentu sesuai dengan yang mereka gitu ya. Jadi kamu perlu berkomunikasi lebih lanjut untuk melihat apa yang sebenarnya menjadi tidak pasti. Ada sesuatu yang kamu ragukan dalam perjalanan proyek baru ini. Lebih kayak pembagian hasil atau pembagian kerja, atau di sini ada masalah ilmu yang mungkin kamu belum pengetahuan, yang mungkin kamu merasa kamu belum mampu, tapi kamu juga ini semuanya sebenarnya nggak susah ya. Sebenarnya kamu lebih kayak ya udah dibicarakan aja gitu ya. Aku melihat di tahun 2022 ini bisnis kamu so far agak kelihatannya flat gitu ya. Kelihatannya flat loh ya. Tapi sebenarnya kan lebih baik flat ya daripada jatuh. Ya nggak sih? Jadi aku melihat di sini perjalanannya nggak yang cepat banget gitu.
ada kestabilan. Di sini juga ada kartu Five Swords sama The Fool ini. Jadi kayak sebenarnya gini loh, dari tahun 2021 ini kan kemarin kamu ada pergejolakan yang lumayan berat gitu ya. Di 2022 ini kamu sebenarnya go-nya slow tapi sebenarnya stabil gitu loh. Yang kamu perlu pikirkan dan kamu perlu syukurin adalah kok kondisinya kayaknya lambat ya, kenaikannya apa segala macam, tapi sebenarnya kamu lebih stabil, kamu dalam keadaan state yang lebih nyaman, dirinya kamu tuh sendiri lebih bisa nata kehidupan kamu, punya adjusting dengan keinginan-keinginan yang lebih sesuai dengan kamu sekarang gitu ya. Jadi tahun 2022 itu sebenarnya lebih nyaman ya buat kamu ya. Harus kamu belum bisa melihat aja apa yang sudah kamu dapatkan daripada tahun lalu. Untuk percintaan aku dapet ini nih gambarnya kayak orang nggak bisa tidur gitu. Kamu menemukan sebuah hal yang kamu kaget tentang pasangan kamu yang kamu tidak yakin bahwa dia seperti itu gitu. Ada atau mungkin sebenarnya ini tidak mengagetkan buat kamu, cuman kamu pura-pura kayak nggak tahu aja selama ini gitu. Jadi ada suatu hal yang kamu lihat dari pasangan kamu nih terbuka tuh kayak kamu baru tahu kalau dia tuh seperti itu, atau kamu sebenarnya udah sering lihat tapi kamu sadar bahwa ini tidak sehat buat hubungan kalian, dan itu akan kalian temukan di tahun 2022 ini, sehingga itu menyebabkan kalian untuk berpikir ulang untuk melanjutkan hubungan ini, entah yang sudah berpacaran atau entah yang sudah menikah atau kalian masih berpacaran ya. Jadi kelelahan dalam relationship dan cinta ini ya, itu sebenarnya untuk kalian di 2022 ini lebih ke arah persiapan mental kalian melihat sikap-sikap mereka. Mungkin dengan adanya keterbatasan dari berbagai sisi, kamu bisa minta hal yang lain untuk bisa melengkapi hubungan ini lebih lanjut lagi dan lebih baik lagi. Relationship, aku lihat di sini ada The Star sama Working Hard. Di sini ada orang bekerja keras gitu ya. Terjalin juga karena kesabaran kalian ya, bukan karena imajinasi kamu gitu ya. Selama ini kan punya bayangan-bayangan ideal ya, tapi sekarang kamu sudah tahu bahwa relationship itu bisa berjalan karena penerimaan kamu. Keinginan-keinginan kamu tentang pasangan itu dulu tidak realistis mungkin gitu ya. Sikap-sikap Capricorn biasanya di tahun 2022 ini mereka lebih kayak banyak toleransi sih, oke-oke aja gitu ya. Jangan lupa untuk akan ada satu kejadian yang menyebabkan kalian tuh sadar bahwa selama ini kalian meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan mantan-mantan kalian. Jadi ini ada sesuatu dari past life kalian yang muncul keinginan untuk bisa memperbaiki sebuah hubungan gitu ya. Padahal sebenarnya itu udah gak mungkin. Kadang-kadang kamu itu udah di surga atau kamu udah mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi kemudian kamu lupa bahwa kamu menginginkan sesuatu yang di luar apa yang sudah kamu miliki. Capricorn itu sebenarnya udah stabil kehidupannya, terus lupa untuk bisa menyatakan dengan penuh syukur bahwa apa yang kamu miliki sebenarnya udah lebih dari cukup. Ada goals kamu yang tidak sesuai dengan si pasangan, tapi di tahun 2022 ini kamu udah lebih stabil, udah lebih menerima kehidupan kamu, udah lebih enak jalannya, ya sabar dengan hasilnya gitu ya. Kadang-kadang tuh kamu tuh pengen semuanya cepet aja gitu kan. Kalau misalnya ada perjalanan yang lambat atau gimana, kamu akan mencoba mensabotase itu artinya kayak kamu menggagalkan keberhasilan kamu sendiri gitu dengan cara kamu bekerja memaksakan pendapat kamu. Justru ini akan memperlambat gitu ya, karena masa panen itu memang nggak bisa dipercepat, semua ada waktunya, datang pada saat yang tepat. You're not alone sama loosen your grip. Maksudnya ada ketergantungan kalian akan sesuatu hal. Jadi kadang-kadang tuh kalian berpegang pada sesuatu ya karena kalian terlalu berpegang pada belief kalian. Di situ di tahun 2022 kalian akan dipaksa untuk terlepas dari keinginan kalian. Kamu tuh punya pemikiran yang kamu paksain banget gitu, dan di tahun 2022 kamu akan dilepaskan dari itu secara paksa oleh semesta. Jadi intinya sih kalau kalian merasa kayak nggak bisa kontrol hidup kalian, ya berarti kalian kontrol apa yang kalian bisa kontrol aja gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang kalian nggak bisa kuasai aja apa yang kalian bisa kerjakan, apa yang bisa ada di hadapan ini, gak usah dipaksain gitu loh. Jadi kayak relax gitu ya. Jadi kayak pesannya itu adalah untuk relax, untuk menerima keadaan, dan untuk lebih konsisten, sabar sama diri sendiri. Gimana ya maksudnya nih? Nih aku dapat kartu lagi nih, Cold.
soul gift, it's time to step up. Ya, sebenarnya tuh step up itu maksudnya kalian punya kemajuan yang akan lebih baik lagi dalam hal kestabilan di sini gitu. Sebenarnya kalian tuh udah lebih enak di tahun 2022 dong. Cuman kadang-kadang suka kayak ini aku belum punya ini, aku belum punya itu, aku belum punya. Jadi kayak permintaannya tiba-tiba jadi banyak gitu. Gini loh, misalnya kalian udah mencapai segala sesuatu yang kalian inginkan, tapi tiba-tiba terus kalian merasa harus punya goals, terus kamu maksa. Maksudnya gini, kayak memaksa kepada anak, terus kayak memaksa kepada pasangan kamu atau orang-orang yang lain, jadi kayak kamu merasa aku udah dapetin apa yang aku mau gitu, sekarang kamu harus begini. Sebenarnya kamu tuh jadi larinya tuh ke situ gitu, go back kepada pesan utama tadi adalah untuk relax gitu, untuk relax bahwa semuanya udah kamu dapetin, semuanya bisa lebih sesuai kalau kamu lebih menguasai, kontrol aja diri kamu sendiri gitu. Kontrolnya bukan memaksa, tapi lebih karena kayak nikmatin apa yang udah kamu punya sekarang, enjoy gitu ya. Oke, gitu aja buat kamu. Capricorn, thank you for watching.